Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Kajian Sosial, channel yang akan memberikan referensi mengenai ilmu sosial, humaniora, atau membahas fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada Mbak Greysiana Poli dan Apriani Rahayu atas keberhasilan meraih emas di pertandingan ganda putri bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Tentu saya tidak mau kalah dong seperti para politisi yang gambarnya muncul di awal video ini tadi. Keberhasilan Greysiana Poli dan Apriani Rahayu dalam memenangkan medali emas dalam pertandingan bulu tangkis ini tentu memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Kemudian kita tahu sejak dari kemarin sore banyak sekali ucapan-ucapan mungkin dari kawan-kawan kita, ya kan, dari orang-orang umum yang biasanya nih bahkan mereka tidak perhatian terhadap bidang olahraga atau bidang bulu tangkis, atau bahkan banyak dari mereka yang nggak nonton pertandingannya Mbak Grey ini. Tapi ketika mereka melihat bahwa menang nih, teman-temanku pada posting nih, ya aku ikutan posting dong gitu. Ya karena itu sebagai nature dari manusia yang hari ini mereka tidak mau tertinggal dalam suatu isu apapun. Apalagi itu merupakan sebuah isu atau berita yang populer yang baru hangat muncul kemarin sore. Sebenarnya ini merupakan sebuah pertanda baik. Meskipun suasana hati publik kita sedang kacau balau dalam ketidakpastian kesehatan dan ekonomi, ternyata kita masih mempunyai secercah rasa kecintaan terhadap bangsa ini, mempunyai rasa nasionalisme yang kemudian diluapkan atas kegembiraan Mbak Grey dan Mbak Apri ini dalam meraih medali emas. Bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang menjadi andalan bagi negara ini untuk terkenal atau tampil di turnamen-turnamen dunia. Bulu tangkis pula yang kemudian melahirkan banyak legenda-legenda seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Reksi Mainaki, Taufik Hidayat. Lalu yang baru beberapa tahun kemarin pensiun itu ada Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Maka tentu ini merupakan sebuah kewajaran jika keberhasilan ganda putri meraih medali emas kemudian dirayakan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Tentu tidak ketinggalan pula para politisi dan partai politik. Yang contohnya nih yang tadi sudah kalian lihat ya kan, bagaimana mereka kemudian memunculkan ucapan-ucapan yang tidak lupa membawa logo partai ataupun ya foto diri mereka sendiri. Dan ironinya, foto mereka itu lebih besar daripada fotonya Greysiana dan Apriani. Ya, tentu kita sudah melihat kebiasaan ini sejak dari zaman Orde Baru, ya nggak? Bagaimana isu-isu populer selalu ditumpangi oleh para politisi untuk memunculkan eksistensi mereka. Ya sebenarnya nggak hanya politisi yang ingin memunculkan eksistensi. Kita semua ini pula dan mungkin saya juga membutuhkan eksistensi. Itulah mengapa video kajian sosial kali ini membahas mengenai mereka berdua. Ya karena mereka berdua sedang lagi tren dalam masyarakat kita. Dalam era teknologi internet hari ini, eksistensi itu merupakan kebutuhan bagi kita semua. Jika kita pernah mendengar teori kebutuhan Maslow mengenai piramida kebutuhan masyarakat, maka di situ kita bisa melihat ada 5 kategori yang dibuat Maslow untuk mengkategorikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimulai dari yang paling dasar. Yang pertama adalah kebutuhan tentang fisiologi atau kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, papan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan tentang keamanan hidup tentunya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan mengenai afeksi, yaitu cinta kasih, perhatian, dan selanjutnya ada penghargaan. Ya, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir atau di puncak piramida itu, yang kelima ada kebutuhan tentang aktualisasi diri. Namun teori piramida Maslow yang dicetuskan tahun 1943 itu tentu membutuhkan penyesuaian jika masih ingin relevan pada tahun 2021 saat ini. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi membuat kebutuhan manusia ini menjadi berubah. Misal,
kebutuhan eksistensi bisa kita tempatkan bahkan sebelum afeksi. Karena jika kita amati dalam perilaku masyarakat, ada sebagian orang yang kemudian memunculkan perilaku eksistensi untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang. Misal, untuk mendapatkan perhatian dari seorang yang dia sukai, maka kemudian dia memunculkan narasi-narasi atau memposting foto-foto yang bisa menarik lawan jenis gitu kan, atau memunculkan narasi tulisan ide-ide gagasan yang kelihatannya intelektual. Ya, itu salah satunya agar dia mendapatkan perhatian dari orang lain. Dalam konteks politisi, eksistensi ini merupakan cara untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat luas bahwa mereka nampak perhatian, mereka nampak peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Ya, misalnya mereka ingin tampak peduli terhadap bidang olahraga, maka kemudian mereka membuat ucapan kepada Gracia dan Apriani, seperti itu. Seperti yang saya sebutkan di awal, dalam kerangka positivistik, kita bisa melihat bahwa rasa nasionalisme masih ada dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Selain mengucapkan ucapan kepada Mbak Gri dan Mbak Apri ini, salah satunya adalah dengan hari ini memasuki bulan Agustus, ya kan? Lalu kemudian mereka sudah masang umbul-umbul, mengikuti himbauan pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih serentak, ya kan? Yaitu bagian dari rasa nasionalisme masyarakat. Saya mengutip apa yang pernah disampaikan Pak Menteri Pertahanan kita Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa tahun yang lalu bahwa nasionalisme di abad 21 ini bukan lagi untuk melawan penjajah, namun nasionalisme harus diwujudkan menjadi sebuah rasa percaya diri, sebuah kekuatan, dan upaya untuk bisa mengukir prestasi yang bisa mengharumkan nama baik negara Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Prestasi loh ya, bukan korupsi. Dalam sebuah pendekatan psikologi, apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam turut serta meluapkan kegembiraan mereka atas kemenangan Grey dan Apri ini disebut dengan kompensasi emosi. Apa itu kompensasi emosi? Kompensasi emosi adalah ini merupakan sebuah perilaku yang kemudian kita mencari kebahagiaan dalam sebuah objek atau peristiwa sebagai pengganti atas kekecewaan kita terhadap objek lainnya. Misal, jika kita kecewa nih terhadap pemerintah atas ketidakpastian aturan, atas tidak adanya jaminan kesehatan, jaminan ketersediaan vaksin, dan jaminan ekonomi, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk tetap mencintai bangsa ini, untuk tetap mencintai negara ini? Ya, salah satunya adalah dengan turut berbahagia atas prestasi yang bisa diraih oleh atlet bulu tangkis kita. Menurut Salmaini Yeli, pada artikelnya yang ditulis pada tahun 2012 tentang kompensasi emosi, ini merupakan reaksi terhadap perasaan inferior atau perilaku untuk menggantikan frustasi fisik pada suatu ranah tertentu. Dan sebenarnya, kita sudah sering melihat praktek dari kompensasi emosi ini dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam keluarga. Apalagi saat musim pendaftaran ASN, aparat sipil negara sekarang ini nih, yang kemarin baru keluar pengumuman kelulusan administrasinya. Nah, sebagian dari anak-anak itu akan menjadi objek dari kompensasi emosi orang tua mereka. Sebelumnya, kita akan menyampingkan dulu beberapa faktor kenapa orang-orang mendaftar ASN, seperti terjaminnya kebutuhan hidup, tunjangan, dan idaman mertua. Sebagian dari anak-anak muda ini mendaftar ASN itu sebenarnya hanya karena mengikuti perintah dari orang tua mereka. Nah, ini salah satunya merupakan sebuah gejala kompensasi emosi yang pada masa mudanya dulu, orang tua mereka ini gagal atau belum bisa meraih
cita-cita mereka untuk menjadi ASN, yang waktu itu namanya masih PNS. Lalu kemudian, orang tua ini mewariskan cita-cita mereka yang belum bisa mereka capai, diwariskanlah cita-cita ini ke anak mereka. Nah, itu apa yang disebut sebagai salah satu dari gejala kompensasi emosi. Dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, kita tentu sering melihat sebuah perilaku kompensasi emosi. Salah satunya adalah pada setiap kontestasi politik, entah itu lurah, caleg, ataupun capres, yang bahkan sampai hari ini masih menyisakan sisa konflik di grassroots atau di Twitter. Jika kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sigmund Freud, seorang psikoanalisis yang berbicara mengenai superego, bahwa salah satu hasrat yang dimiliki manusia secara nature atau secara alamiah itu adalah hasrat untuk mendapatkan kemenangan. Nah, kita tahu dalam masyarakat kita secara lebih luas, mereka selama ini hidup dalam kekalahan sosial, ekonomi, dan politik. Tentu kemudian mereka tidak mempunyai cara, tidak mempunyai pipeline atau media untuk menyalurkan hasrat kemenangan itu. Kemudian tiba-tiba sampailah pada sebuah momen kontestasi, entah itu lurah, atau caleg, atau capres itu tadi ya kan. Sebagian dari mereka kemudian berbondong-bondong untuk mendukung salah satu calon yang dengan serius sekali bertarung dan mencoba untuk memenangkan calon yang mereka dukung ini. Terlepas dari uang yang mereka dapatkan ketika menjadi tim sukses, atau bahkan sebagian dari mereka tidak mendapatkan kompensasi uang apapun, namun ini merupakan sebuah media untuk menyalurkan emosi ini tadi, menyalurkan hasrat bahwa ketika mereka melihat orang yang mereka dukung ini menang, maka akan muncullah rasa kebahagiaan yang meluap dalam diri mereka. Maka kompensasi emosi pula yang kemudian mendorong masyarakat untuk ramai-ramai merayakan medali emas yang diraih oleh Gray dan Apri. Di tengah bayang-bayang pandemi, kesulitan ekonomi, dan aneka kekalahan lain dalam hidup, maka saluran untuk menyalurkan hasrat superego untuk menang ini tentu semakin tersumbat. Maka menyaksikan atlet yang sedang berlaga di Olimpiade dan kemudian mampu meraih medali emas, itu merupakan sebuah celah sempit bagi superego untuk mengeluarkan reaksi bahagia atas sebuah kemenangan. Meski kita semua tahu, teriakan kita dari layar kaca itu tidak punya andil apapun terhadap kemenangan Gray dan Apri. Namun mengetahui kenyataan bahwa masih ada hal yang bisa dibanggakan dari negara ini, tentu adalah sebuah hal yang harus kita syukuri bersama. Karena pemerintah kita tidak bisa dibanggakan dan diandalkan. Dan terakhir saya mengutip tweet dari Greysia Napoli sejenak setelah mereka memenangkan pertandingan ini. Dia menulis bahwa pelatih saya berdarah Tionghoa Solo, pasangan saya Apriani Rahayu berdarah Papua Blitar, dan saya merupakan asli Minahasa yang mempunyai sedikit darah Tionghoa. Dan kita bertiga ini tidak akan bisa dipertemukan tanpa Indonesia. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat atas perolehan medali emas Mbak Greysia Napoli dan Apriani Rahayu. Semoga mampu menginspirasi masyarakat kita untuk bisa memenangkan kehidupan, memenangkan pertarungan melawan pandemi, dan melawan ketidakbecusan para politisi. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka konten ini dan ingin terus mendukung kami untuk tetap membagikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih. Salam olahraga.